Kita semua pasti sering banget dengar dan pakai kata silaturahim. Tapi pertanyaannya, apa kita benar-benar paham makna di baliknya yang sebenarnya kuat banget? Nah, di sini kita bakal coba bongkar bareng-bareng makna sesungguhnya di balik sebuah kata yang sering banget kita salah artikan ini. Oke, kita mulai dari sini, dari sebuah perasaan yang mungkin banyak dari kita pernah rasain. Perasaan dikecilkan oleh hubungan yang justru harusnya membangun dan menguatkan kita. Coba jawab jujur di dalam hati. Pernah nggak Anda merasa kerdil dalam sebuah hubungan? Rasanya tuh kayak hubungan itu yang katanya sih atas nama kewajiban agama malah jadi penghambat buat kita tumbuh. Nah, ini dia inti masalah yang mau kita bedah. Nah, ini dia masalahnya. Seringkali konsep yang harusnya mulia ini maknanya jadi sempit banget. Silaturahmi dianggap cuma sekedar kumpul-kumpul formal. Atau yang lebih parah, dipakai buat maksa orang lain buat patuh buta. Istri harus nurut sampai potensinya mati, anak harus patuh sampai logikanya nggak jalan. Akhirnya, hubungan itu bukan lagi membangun, tapi rasanya malah kayak penjajahan mental. Oke, sekarang biar jelas, yuk kita lihat mitos apa sih yang sebenarnya mau kita runtuhin di sini? Pemahaman umum yang ternyata keliru banget. Coba lihat deh perbandingannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, ada mitos kalau silaturahim itu ya yang penting ketemu, nggak berantem, dan patuh aja. Tapi coba lihat konsekuensinya di sisi lain. Potensi jadi mati, cara berpikir jadi nggak berkembang alias stagnan, dan ujung-ujungnya jadi penjajahan mental. Ini jelas bukan fondasi yang sehat buat sebuah hubungan. Terus gimana cara kita ngebuka makna yang sebenarnya? Nah, kuncinya itu ada di sebuah metafora yang keren banget yang diambil dari sebuah keunikan dalam surat An-Nisa. Jadi, ada ulama besar, Imam Al-Razi, yang nemuin sesuatu yang unik banget di sini. Perintah untuk takwa itu diulang 2 kali dalam satu ayat yang sama. Dan ini bukan kebetulan. Penekanan ini muncul justru pas konteksnya lagi ngomongin interaksi dengan orang-orang yang posisinya lebih rentan. Ini nunjukin kalau pemahaman ini tuh bukan sekedar opini modern, tapi akarnya dalam banget dari pengamatan kitab suci. Oke, biar gampang kita coba pakai perumpamaan ya. Coba deh bayangin, takwa itu kayak kita punya waduk air pribadi, sumber air yang bersih dan melimpah yang nyambung langsung ke Tuhan. Nah, itu koneksi personal kita. Nah, ini dia poin yang paling penting. Terus apa gunanya punya waduk penuh air kalau airnya nggak ngalir kemana-mana, ya kan? Punya takwa itu nggak cukup cuma buat diri sendiri. Satu-satunya bukti logis kita punya air itu, ya kalau airnya mengalir keluar, memberi kehidupan buat orang lain. Oke, jadi alurnya gini, simple banget sebenarnya. Pertama, ada Tuhan sebagai sumber air utamanya. Terus yang kedua, ada Anda. Kita ini dengan takwa kita ibaratnya jadi pipa airnya. Dan yang ketiga, orang-orang di sekitar kita, pasangan, anak, teman, mereka itu ibarat tanaman yang butuh air biar bisa tumbuh subur. Logis banget kan alurnya? Nah, disinilah kita dapat pencerahannya. Silaturahim itu ternyata bukan cuma soal menyambungkan pipa, bukan cuma soal ketemu atau nggak berantem. Silaturahim yang sejati itu adalah proses yang aktif, proses memastikan air dari Tuhan itu benar-benar mengalir lewat kita untuk menyuburkan dan memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Oke, kalau tujuannya itu pemberdayaan, terus gimana cara ngukurnya? Gimana kita tahu hubungan kita berhasil atau enggak? Nah, di sini indikatornya jadi beda total dari yang biasa kita pikirin. Lihat deh pergeserannya. Jelas banget kan bedanya? Kalau dulu fokusnya cuma seberapa sering kita ketemu, sekarang fokusnya adalah seberapa jauh kita bisa berkembang bareng. Hasilnya bukan lagi cuma yang penting nggak ada konflik, tapi harus ada aksi saling memberdayakan. Dan buktinya bukan lagi sekedar kehadiran fisik, tapi ada pertumbuhan nyata, entah itu skill baru atau rasa percaya diri yang meningkat pada orang-orang di sekitar kita. Jadi intinya pertanyaannya tuh jadi simple tapi dalam banget. Apakah kehadiran kita dalam hidup orang lain itu berfungsi sebagai pupuk yang bikin mereka tumbuh atau malah jadi racun yang bikin mereka layu? Itulah indikator keberhasilan yang sesungguhnya. Oke, konsepnya keren banget, kuat, tapi gimana cara praktiknya sehari-hari? Kadang kan bingung ya mulainya dari mana. Nah, ini ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, soal ketaatan, terutama dalam pernikahan. Coba deh geser maknanya, dari sekedar pelayanan jadi kolaborasi intelektual. Tanya ke diri sendiri, pasangan gue jadi lebih hebat nggak sih sejak nikah sama gue? Kedua, buat anak-anak kita, pakai analogi ini. Jadilah tangga, bukan atap. Bantu mereka naik lebih tinggi buat lihat dunia.
Jangan malah jadi atap yang membatasi pandangan dan mimpi mereka. Dan yang ketiga, ini juga penting, saring teman-teman kita. Kalau ada hubungan yang malah bikin kita minder dan gak berkembang, menjaga jarak itu bukan berarti mutusin silaturahim, tapi justru menyelamatkan diri kita sendiri. Ujung-ujungnya, semua pemahaman baru soal silaturahim ini sebenarnya adalah panggilan. Panggilan buat kita untuk bergerak, untuk mengubah diri kita dari yang tadinya cuma peserta pasif dalam sebuah hubungan, menjadi agen perubahan yang aktif, agen pertumbuhan. Dan ini mungkin inti dari semua pembahasan kita. Kekuatan sejati itu bukan soal mendominasi orang yang lebih lemah, bukan. Hakikat orang yang benar-benar kuat adalah dia yang bisa membuat orang lain jadi lebih kuat. Kekuatan kita diukur dari seberapa mampu kita mengangkat orang lain. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Nggak perlu dijawab sekarang, cukup direnungkan aja. Coba lihat orang-orang di rumah Anda, orang-orang terdekat Anda. Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kehadiran saya hari ini sudah membuat mereka jadi lebih kuat? Ini refleksi yang sangat berharga untuk kita lakukan, mungkin setiap hari.